Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat Kepala Sekolah SMA Islam Al-Ma'arif Singosari beserta para waka yang terhormat, wabil khusus wa nakhusu bil dzikri guru-guru kula wonten Ustaz Siswanto, Susiswanto, Pak Sis, dan juga yang lain ingkang kawula hormati, para guru, para asatidz dan ustadzat di SMA Al-Ma'arif Singosari. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kula lan panjenengan saged nempa di tempat ini untuk melaksanakan agenda rutinan nggih, dari dalam satu guru ke guru yang lain. Mudah-mudahan tradisi baik ini tetap lestari, karena insya Allah hal-hal semacam ini yang kelihatannya sepele tapi insya Allah akan membuka pintu keberkahan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para sederek, para sedaya, para guru, para asatidz dan ustadzat, niki nuwun sewu, kula niki nggak tahu ini harus menyampaikan apa, karena di sini sudah para guru semua, ini suhu semua ini. Ada Ustaz Rizalul Furqon, nah ini rencang kula di ngajar taklim di UIN. Para asatidz rahimakumullah, niki namung kedik-kedik dalam rangka kita ini saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dan kula lan panjenengan ini kadang-kadang niku napa istilahnya, lupa untuk mensyukuri apa yang ada, termasuk terkait dengan amanah kita, yaitu kula lan panjenengan niki diamanai oleh Gusti Allah untuk mengemban satu amanah yang besar untuk mengajarkan ilmunya kepada hamba-hamba Allah. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, umpami wahyu yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nun sewu niki namung cerita-cerita mawon nggih, tidak berniat untuk nguyai segoro karena sampun asin. Terus kalau kita lihat di ayat yang wahyu pertama turun, 5 ayat dari surah Al-Alaq niki, ini membuka peradaban manusia. Jadi Allah mulai dengan firman-Nya Iqra bismi rabbik. Nun sewu, lalu yang menarik kemudian di sini Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala, niku disifati dengan 2 kata kerja. Yang pertama adalah kholaq, yang kedua adalah alladzi 'allama. Dari ayat ini, okay, kemudian para mufassir, para ulama mendapatkan kesan, maka yang sesungguhnya menciptakan dan mengajarkan itu adalah Allah. Tetapi kan kemudian melalui proses, melalui sunnatullah, kita ini ada karena ada wasilah dari orang tua, bapak dan ibu. Kita ini jadi tahu sesuatu itu karena ada wasilah dari muallim, dari orang yang mengajar. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu sabda beliau, innama bu'ithu mualliman. Sesungguhnya aku ini diutus sebagai muallim, sebagai guru. Lah niki
Kadang-kadang niki kula lan panjenengan niki kadang-kadang tuh lupa. Ya, insya Allah kalau di SMA ini baru wonten gitu. Tapi kadang-kadang tuh ada yang lupa kalau kita ini punya tugas yang mulia. Ya, kita ini tuntutan guru zaman sekarang itu memang luar biasa. Tuntutan administratif terkait dengan berkas-berkas, tuntutan pengembangan kompetensi, belum lagi tuntutan menghadapi anak-anak didik yang memang istimewa, belum lagi menghadapi era digitalisasi teknologi termasuk kecerdasan buatan, teknologi yang luar biasa sekarang ini. Nah makanya kalau kita ini lupa non sewu, tugas guru ini nopo. Kalau hanya transfer of knowledge, hanya transfer pengetahuan, niku bisa diambil alih oleh kecerdasan buatan. Kita tinggal masukkan kata kunci mawon, ya di OpenAI itu tinggal masukkan saja sudah muncul semua nih. Tapi kan tugas guru itu ternyata tidak hanya itu. Ada yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Niku yang paling penting adalah transfer of value, yaitu mentransfer nilai, mentransfer terkait dengan akhlak, terkait dengan karakter. Nah ini yang tidak ada di pengembangan, tidak ada di perkembangan teknologi yang luar biasa itu. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah sekarang kita lihat ada satu kisah yang ini bisa kita ambil ibrah. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu ketika diangkat jadi nabi, lalu sudah mendapatkan kitab Taurat, menyampaikan ajaran risalah, menyampaikan risalahnya Allah. Ini sampai kemudian di hadis riwayat Bukhari itu dijelaskan, suatu ketika Nabi Musa itu ditanya oleh muridnya, wahai Nabi Musa, adakah orang yang lebih alim dari panjenengan? Nabi Musa tolak-tolak. Wah kok tidak ada ini. Terus siapa Nabi Musa yang paling alim? Nyeplos Nabi Musa itu kemudian dawuh, ya saya ini. Karena faktanya ketika itu tidak ada. Akhirnya malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Nabi Musa dengan satu pertanyaan itu untuk menegur. Pertanyaannya cukup ya, bukankah engkau tahu wahai Musa di mana Allah menitipkan ilmunya? Akhirnya Musa tersadar, loh iya, aku mangus keliru ngomong koyok-koyok sebagai orang yang paling hebat. Akhirnya apa? Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mencari seseorang. Nah seseorang itulah yang kemudian mufassirin menyatakan sebagaimana penjelasan di akhir juz 15 itu di surah Al-Kahfi itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nah yang ingin kita ambil hikmahnya nih ngeten. Nabi Musa itu kan seorang guru, seorang nabi. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ingatlah ketika Nabi Musa niku mengatakan kepada li fatahu. Jadi ada satu murid beliau, ya asisten beliau, itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan namanya Yusha ibnu Nun. Nah, kemudian Nabi Musa mengatakan begini, wa ilqala Musa li fatahu. Apa katanya? La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Saya akan terus berjalan sampai ketemu dua pertemuan dua lautan. Itu tempat yang ditunjuk oleh Allah. Untuk apa? Ketemu seseorang yang Nabi Musa itu diperintahkan untuk berguru kepada seseorang tersebut. Ya. Kalau tidak ketemu, apa kata Nabi Musa? Au amdiya huquba. Atau aku akan terus lewat, terus berjalan sampai bertahun-tahun. Di dalam kamus bahasa Arab, huquba itu dalam bahasa Tamim itu huquba itu sanah, tetapi huqub itu bukan sekedar 2-3 tahun, tapi untuk istilah paling tidak 80 tahun. Jadi Nabi Musa tekadnya luar biasa untuk mencari guru yang diperintahkan oleh Allah. Nah, apa pesan moralnya? Pertama, Nabi Musa yang sudah luar biasa kados ngoten niku, itu saja masih mau untuk mencari guru untuk mengembangkan potensinya. Bahkan para mufassir kemudian melihat ayat itu ini sebagai semangat yang luar biasa. Itu padahal sudah sosoknya Nabi Musa. Nah, di
mungkin ada, bukan di antara panjenengan, di tempat lain mungkin. Itu kadang-kadang guru itu ada yang sudah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Nah ini yang kadang-kadang harus kita ingatkan bahwa bentuk kesyukuran itu termasuk mengembangkan diri kita, kompetensi kita sebagai guru. Baik dalam hal knowledge, pengetahuan, keilmuan, juga dalam hal value, nilai. Nah ini. Karena non saya para rawuh, para sedaya, para asatidz dan ustadzat, kita ini kan statusnya guru itu dimanapun dan sampai kapanpun kita ini akan diamati oleh murid kita, baik itu di dalam ruang kelas. Dan ruang kelas ini umpama wonten guru itu gara-gara hal sepele, benike keliru mau bolongane sing dhuwur mlebu nomor loro kualik nomor 3 niku dirasani sampai areke lulus iku Pak iki ben kualik benike niku terus mak biasanya. Nah, kata mak bapak-bapak biasanya. Nah, ini kok hal-hal yang kelihatannya sepele, ya, tapi tetap harus kita jaga. Contoh lain, orang niku kan semakin tinggi kedudukan seseorang, maka larangan yang menempel pada seseorang itu semakin banyak, karena larangan itu terkait dengan kehormatan. Kalau siswa-siswi kita umpama beli es di depan masjid atau beli es di kantin, lalu selak-ngelak jalan ke kelas sambil diminum, itu kita harus ingatkan. Tapi satu sisi kita harus juga, loh, jangan-jangan kita kadang-kadang tidak terasa sambil berdiri lalu tangan kiwo, lu ngotot kalau ketahui murid kita, lu kan gitu, itu jadi masalah. Kenapa? Karena level kita di atas para murid itu. Makanya ada ungkapan yang mengatakan inna hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Jadi orang-orang abror itu kan orang yang baik. Ada tingkatan atas lagi al-muqarrabin, yang lebih dekat lagi. Maka kebaikan yang dilakukan oleh al-abror itu sesungguhnya masih dinilai sayyiat bagi orang-orang yang muqarrabin. Makanya kalau para sufi itu setiap tarikan nafas itu betul-betul zikrullah. Nah kalau kulo lain jenengan insyaallah sudah ada yang masuk makom niku. Lek kulo kan sering lali nih. Lah kan ngoten. Nah kembali ke Nabi Musa tadi. Nabi Musa alaihi salam yang punya murid itu, wa qala Musa li fatahu. Itu semangatnya luar biasa dan itu disampaikan ke muridnya. Pokoknya lek durung ketemu guru iki, aku gak bakal mandek. Itu menunjukkan sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan yang luar biasa. Nah sampai kemudian singkat cerita mawon ini ngerti kula singkat karena sudah siang, karena mulanya juga siang, nanti setelah udah malih mangke. Nah saya langsung pada fawajada abdan min ibadina. Nah ini yang menarik ayat ini. Nabi Musa dan muridnya yang namanya Yusha bin Nun niku fawajada, itu berarti domirnya dua orang, kata gantinya fawajada. Nabi Musa dan Yusha bin Nun mendapati atau menemukan abdan min ibadina. Nah ini yang menarik. Pertama, Allah menyebutkan Nabi Khidir itu tidak dengan sebutan nama, tapi disebut dengan abdan min ibadina. Dua orang, yaitu Nabi Musa dan muridnya tadi namanya Yusha bin Nun, itu sudah menemukan dan mendapati salah seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Gusti Allah niku nek nyebut menungso dengan sebutan hamba itu ternyata itu menurut para ulama berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran itu sesungguhnya level yang tertinggi. Rasulullah itu disebut dengan abd. Awal surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Awal surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi. Lalu di surah Al-Jin, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Jadi abd. Jadi kalau sudah Allah yang melabelkan abd, itu berarti prestasi kehambaannya luar biasa. Nabi Ayub yang diuji dengan kekurangan, dengan sakit yang luar biasa. Nabi Sulaiman yang diuji dengan kelebihan yang luar biasa dan diberikan singgasana kerajaan yang sebagaimana doa Nabi Sulaiman dalam surah Shad itu, Nabi Sulaiman mengatakan wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Jadi minta dianugerahi sebuah kerajaan yang tidak layak bagi orang-orang setelahku. Ini kan kekuasaannya luar biasa, tapi ternyata itu ujian.
ternyata dua-duanya lulus dan Allah memberi label ni'mal abd innahu awwab, sebaik-baik hamba. Jadi hamba. Sami kali ngeten, kalau kita ibaratkan umpama panjenengan kalau punya murid, yang murid itu pinter, apalagi berprestasi sampai tingkat internasional, jenengan bangga akan cerita, oh itu murid saya di SMA dulu. Non sewu, naudzubillah nih. Umpama di sekolah lain, guru mengajarkan murid, tiba-tiba murid ini blebes, naudzubillah. Wes pokoknya mengecewakan, melakukan hal yang tidak baik. Iku alumni enggak kayaknya gak ro yo, kok lali, pura-pura lali barang ngoten niku. Jadi kalau sudah diakui itu berarti luar biasa. Makanya Nabi Khidir itu termasuk nabi yang diakui fawajada abdan min ibadina. Lah, yang perlu kita garis bawahi, Nabi Khidir di sini kan berprofesi sebagai guru, Nabi Musa dalam konteks ini sebagai murid. Kalau seorang Nabi Khidir disifati oleh Allah sebagai abad, maka kalau kita menjadi guru ini harus menjadi ibrah buat kita. Berarti kita ini harus meningkatkan kualitas kehambaan kita di hadapan Allah. Itulah yang ini saya bawakan kitab Adabul Alim. Boten kula waos, nek kula kutip-kutip mawon. Sama kemarin saya baru siang kemarin dihubungi Bu Titi. Sakjane nggih makane betul kerpean nih. Niki ada 2 buku, tulisannya almarhum al-maghfurlah, guru kita semua, Romo Kiai Tolha Hasan. Ya ini, satunya judulnya Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia, satunya Dinamika Pemikiran tentang Pendidikan Islam. Ini luar biasa buku ini. Dulu saya pernah baca, tapi kemudian kemarin saya cari-cari lagi, alhamdulillah ketemu. Singkat cerita, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari di dalam Adabul Alim wal Muta'allim itu sudah menggariskan bahwa ada 3 bab tersendiri untuk bagaimana adabul alim. Alim itu adalah orang yang dianggap alim, guru. Ada 3, ada fi haqqi nafsihi. Fi haqqi nafsihi itu urusannya dengan dirinya. Itu saja dengan dirinya itu Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu menyebutkan ada isyruna adaban, ada 20 adab. Yang pertama itu apa? Muraqabah. Jadi senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, punya rasa khosyah. Nah ini yang harus kita asah kalau kita merujuk pada nasihat Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Lalu ada lagi adabul alim itu yang urusannya fi durusihi, itu kaitannya dengan KBM. Jadi bagaimana di kegiatan belajar mengajar di kelas harus seperti apa, ya, termasuk menjaga muru'ah, lalu adil dalam memperlakukan siswa, itu sudah dikupas oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu ada lagi yang adabul alim, ya, bagaimana etika guru ma'atala midatihi, bersama para murid-muridnya. Interaksi dengan murid itu harus berdasarkan kasih sayang, kesabaran. Itulah nanti yang kita dapatkan di sosok Nabi Khidir. Nah, kan kita masuk tadi yang pertama fawajada abdan min ibadina. Berarti syarat pertama yang harus kita upgrade itu adalah bagaimana kualitas kehambaan kita di hadapan Allah. Karena setrumnya ini luar biasa untuk murid kita. Panjenengan kados majelis ngaten niki setrumnya bagi murid wonten. Jadi setrumkan murid sekaligus setrum kita ini menyambungkan dengan muassis di SMAI, muassis di Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif. Min auliyaillah Kiai Haji Masykur almarhum al-maghfurlah. Lalu Kiai Haji Tolha Hasan. Kan kita mesti tawasul itu. Ini nyambung gitu loh. Karena nanti ini sangat terkait. Nah, lalu kemudian fawajada abdan min ibadina. Yang menarik berikutnya, Allah menyatakan atainahu rahmatan min indina. Jadi Nabi Khidir itu Allah dawuh atainahu rahmatan min indina. Yang kami telah anugerahkan kepada Khidir itu rahmah min indina. Napa rahmah itu? Kasih sayang. Berarti kalau Allah sudah berikan kasih sayang kepada Nabiullah Khidir alaihi salam, kasih sayang itu adalah nanti diimplementasikan ketika dia mengajarkan ilmunya kepada muridnya. Nah ini yang penting ini, rahmah. Kalau kita lihat lagi, nun sewu, umpami di Al-Quran itu kan, Al-Quran itu nilai-nilainya termasuk mengangkat nilai-nilai sosial. Rasulullah saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah dawuh di juz kawan itu tentang surah Ali Imran, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Lanjutannya apa? Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Para ulama termasuk para ahli tafsir, nah ini sudah peringatan, sudah harus masuk tanda lampu kuning untuk siap-siap mengambil kesimpulan.
Jadi langsung jurinya dari sana. Nih. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Ternyata Rasulullah saja yang kata ulama itu begini, hadza sayyidul khalqi wa hadza ahabbul khalqi ilallah. Ini Rasulullah itu adalah sayyidul khalqi. Ini penghulunya para makhluk, ini pemimpin para makhluk, dan beliau itu orang makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Ternyata apa? Wa hadza Rasulullah ma'annahu muayyadun biruhil qudus. Rasulullah dikuatkan oleh Allah dengan diberi wahyu yang lewat malaikat Jibril. Itu saja berlaku hukum sosial. Seandainya Rasulullah itu tidak bersifat rahmatan lil alamin, lam fadlu min hauli. Bagaimana kita? Wong kita ini diberi wahyu juga tidak mungkin. Kalau ilham masih mungkin. Kan begitu. Maka kita ini sebagai seorang guru mencontoh Nabiullah Khidir alaihi salam rahmatan min indina, maka aspek rahmah ini harus kita kedepankan. Bagaimana menghadapi murid kita. Lah murid itu tidak berdiri sendiri. Murid itu ada namanya wali murid. Kadang-kadang jadi wali kelas, ngurusi arek. Memang ngurusi lare sakniki niku beda. Kalau ngurusi lare dulu ya jenengan, kalau ngurusi yang dulu ya dulu sudah sepuh, sekarang nggak bisa diurusi lagi karena sudah lulus SMA. Kan begitu. Tapi memang tantangannya luar biasa. Kulo 2010 sampai 2015 itu pernah punya pengalaman ngajar di tingkat SMK. Ini ngingot. Jadi ya, tapi itu menjadi satu seni perjuangan kita ya di situ itu. Nah, yang ketiga apa Nabi Khidir? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, ini yang menarik. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarkan kepada Khidir dari sisi kami yaitu ilmu. Nah, ilmu niku ada yang kasbi, ada yang laduni. Kalau hanya mengandalkan laduni, ini tidak semua orang ini delok potongan kata nih. Kalau kualitas abadnya baik, ya itu nanti memungkinkan. Tapi kalau biasa-biasa, kasbinya yang didahulukan, tapi tetap disupport dengan pendekatan kepada Allah. Karena ayatnya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Makanya ketika menafsirkan ayat alladzi 'allama bil qalam, kan itu sebelumnya kan iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang maha pemurah. Berarti apa? Lalu dilanjutkan alladzi 'allama bil qalam, maka jadi guru itu harus memposisikan diri sebagai orang yang pemurah, termasuk orang yang mulia. Jangan sampai kita ini kemudian menurunkan derajat kita sebagai guru. Nah, ini muraqabah tadi penting. Nah, ini alladzi 'allama bil qalam. Ya, lanjutannya apa? 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada beberapa penafsiran. Yang pertama ketika allama bil qalam, ada yang mengatakan ini yang dimaksud adalah mengajarkan yang zahir-zahir. Dengan ngajar geografi, dengan ngajar fisika, dengan ngajar ini, itu kan zahir yang tampak. Okay? Ilmu yang jelas tampak. Itu bil qalam. Karena ilmu itu nanti diikat dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, ada yang mengatakan ini maksudnya kalau orang itu mengajarnya betul, apalagi nanti dikaitkan seperti yang dikutip oleh Imam Abul Fida Ibnu Katsir, itu ada dawuh begini, man amila bima alima, razaqahullahu ilma ma lam yakun. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Ya, mengamalkan itu yang paling mendasar itu adalah mengamalkan untuk diri kita terkait dengan baik dan benar. Lalu kita mengajarkan, itu juga bagian dari mengamalkan. Maka lanjutannya adalah razaqahullahu ilma ma lam yakun. Allah akan menganugerahkan kepada orang tersebut ilmu yang sebelumnya tidak ada, tapi kemudian terbuka, ada futuh. Nah itu. Tapi ada juga yang mengatakan begini, orang itu kalau belajarnya serius dan betul-betul lillah, nanti akan futuh, akan mendapatkan rasa khosyah. Nah ini, khosyah itu apa? Rasa takut kepada Allah, sehingga semakin hari kita menjadi pribadi yang semakin baik. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terakhir, niki sampun hujan. Ini kalau kutip saking bukunya Romo Yaitolha. Jadi kalau mboten sanes nutur ini, kula lan panjenengan ini ditutur Yaitolha. Beliau sedang ngutip-ngutip ini. Ini ada di halaman 52 buku niki. Mungkin ada yang kagungan. Nah, saged diwaos di halaman 52.
Beliau mengutip sabda Rasulullah SAW, katanya sabda Rasulullah begini, al ilmu hayatul Islam wa imadul iman, wa man 'allama ilman atammallahu ajrahu, wa man ta'allama fa'amila 'allamahu Allahu ma lam ya'lam. Ilmu itu sebagai ruhnya atau nyawanya Islam dan pilar iman. Barang siapa mengajarkan ilmu, maka Allah akan menyempurnakan pahalanya. Loh, jadi guru itu enak. Jangan napa iki kula lan panjenengan yang NU lek tawasul itu katut insyaallah wa masyayikhina lo. Makanya ini jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Dan barang siapa yang belajar ilmu kemudian mengamalkannya, maka Allah memberinya ilmu-ilmu lain yang belum diketahui sebelumnya. Nah, maka ini satu lagi riwayat al ulama utalatatun. Yang sehingga ada ilmu itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, rajulun 'asha bi ilmihi wa 'ashan nasu bihi. Orang yang alim, orang yang berilmu, yang dia berinteraksi hidup bersama orang lain dengan ilmunya. Artinya apa? Ilmunya bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Yang kedua, apa jenisnya? Rajulun 'ashan nasu bihi wa ahlaka nafsahu, naudzubillah. Ada orang yang berilmu, ilmunya manfaat bagi orang lain tapi dirinya rusak. Ini jangan sampai. Karena ilmu apapun itu adalah ilmu Allah. Lalu yang ketiga, di sini disebutkan warajulun 'asha bi ilmihi wa lam ya'ish bihi ghairuhu. Orang yang alim, yang ilmunya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi orang lain tidak memperoleh manfaat apa-apa. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama tadi. Jadi yang orang lain manfaat, untuk diri kita juga manfaat. Karena ilmu ini sesungguhnya semuanya adalah ilmu Allah. Terakhir saya studi kan memang terakhir gak mari-mari ini setelah udara tambah terus. Imam Al-Ghazali ini membagi ilmu itu ada ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum. Niki nuwun sewu. Itu banyak orang yang salah paham. Dikira itu dikotomi sehingga yang belajar ilmu umum agamane gak patek paham. Akhirnya ketika diminta untuk ngaji, padahal ngaji ini kewajiban pribadi, mengatakan kula mboten saged, kula jurusane umum. Padahal maunya Al-Ghazali itu pembagian itu terkait dengan ilmu-ilmu yang fardu ain sama ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Yang fardu ain apa? Tauhid. Nah, itu tidak bisa dipungkiri sudah. Terkait dengan Quran, minimal bacaan Qurannya benar, sesuai dengan standar riwayat. Ini kok tidak bisa diwakilkan. Ilmu tentang ibadah, fikihnya, terkait dengan wudhunya, sholatnya, dan seterusnya. Dan ini wajib, tidak bisa diwakilkan. Barulah kemudian ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Kalau ada yang sudah ngambil geografi, maka semua orang Islam sudah tidak apa-apa ngambil yang lain. Jangan semuanya geografi, jangan semuanya ekonomi, tapi harus ada orang Islam yang ahli di bidang itu, agar tidak dikuasai oleh orang-orang di luar kita. Maka semua ilmu itu kembalinya kepada ilmunya Allah. Dan endingnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nggih. Kula kinten niku, jadi niki memang dibutuhkan napa pengorbanan dan perjuangan yang ekstra untuk mengupgrade diri kita, memberi contoh yang baik. Kalau di bukunya Yatolha yang satunya itu sebenarnya beliau sudah mengkritik. Sekarang ini banyak anak-anak sekarang itu yang kehilangan teladan. Banyak yang hanya bisa memberikan mau'idhah tapi belum bisa untuk memberikan uswah. Kita tidak usah nunjuk teman kita, tidak usah melihat orang lain. Istafti qalbak, cukup kita bertanya pada diri kita masing-masing, dan mari kita melakukan perbaikan, dan itu harus kita mulai dari diri kita masing-masing. Pangapunten sangat, mugi-mugi kalau ada hal-hal yang bermanfaat bisa diambil hikmah, dan kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum.